Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Isbowo, NPM 1708100178 paralel C. Sini saya akan menjelaskan K-means. K-means merupakan algoritma untuk klaster N objek berdasarkan atribut menjadi K partisi, di mana K kurang dari N. Secara umum, K-means clustering merupakan salah satu metode data non-hierarki clustering yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Langkah-langkah dalam algoritma K-means clustering. 1. Menentukan jumlah klaster. 2. Menentukan nilai sentroid. Dalam menentukan nilai sentroid untuk awal iterasi, nilai awal sentroid dilakukan secara acak. Sedangkan jika menentukan nilai sentroid yang merupakan tahap dari iterasi, maka digunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Ketika menghitung jarak antara titik sentroid dengan titik tiap objek. Ini rumusnya. Yang keempat, mengelompokkan objek untuk menentukan anggota klaster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Yang kelima, kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Flowchart K-means. Pertama, mulai, kemudian menentukan jumlah klaster. Kemudian menentukan asumsi titik pusat klaster atau sentroid. Kemudian menghitung jarak objek ke sentroid. Kemudian mengelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Kemudian adakah objek yang pindah grup? Kalau ada, akan naik lagi menentukan jumlah klaster. Kalau tidak ada, langsung selesai. Ini contohnya, terdapat data nilai dari 12 siswa. Jadikan data nilai tersebut menjadi 2 klaster. Terdapat 12 siswa, nilai bahasa Jawa, bahasa Inggris, fisika, sejarah, biologi, ekonomi, seni budaya, dan kimia. Penyelesaian. Tentukan pusat awal klaster atau sentroid. Untuk penentuan awal diasumsikan diambil data kedua sebagai pusat klaster ke-1 yang memiliki nilai 84, 76, 79, 77, 76, 77, 75, 81. Diambil data kelima sebagai pusat klaster kedua yang memiliki nilai 82, 82, 81, 91, 90, 82, 79, 91. Perhitungan jarak pusat klaster. Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matrik jarak sebagai berikut. Ini rumusnya untuk menghitung. Perhitungan jarak dari data ke-1 terhadap pusat klaster. C1-nya ini 84 kurangi 79 kuadrat plus 76 dikurangi 75 kuadrat ditambah 79 kurangi 75 kuadrat ditambah 77 dikurangi 85 kuadrat ditambah 76 dikurangi 76 kuadrat ditambah 77 kurangi 78 kuadrat ditambah 75 kurangi 76 kuadrat ditambah 81 kurangi 80 kuadrat yang hasilnya 10,44. Untuk C2, 82 dikurangi 79 kuadrat ditambah 82 dikurangi 75 kuadrat ditambah 81 dikurangi 75 kuadrat ditambah 91 kurangi 85 kuadrat ditambah 90
90 kurangi 76 kuadrat ditambah 82 dikurangi 78 kuadrat ditambah 79 dikurangi 76 kuadrat ditambah 91 kurangi 80 kuadrat sama dengan 21,7. Perhitungan jarak dari data kedua terhadap pusat klaster. Untuk C1-nya 84 dikurangi 84 kuadrat, 76 dikurangi 76 kuadrat, 79 kurangi 79 kuadrat, 77 dikurangi 87 kuadrat, 76 dikurangi 76 kuadrat, ditambah 77 dikurangi 77 kuadrat, ditambah 75 dikurangi 75 kuadrat, ditambah 81 kurangi 81 kuadrat, hasilnya 0. Untuk C2, 82 dikurangi 84 kuadrat, ditambah 82 dikurangi 76 kuadrat, ditambah 81 dikurangi 79 kuadrat, ditambah 91 dikurangi 77 kuadrat, ditambah 90 dikurangi 76 kuadrat, ditambah 82 dikurangi 77 kuadrat, ditambah 79 dikurangi 75 kuadrat, ditambah 91 dikurangi 81 kuadrat, sama dengan 24,02. Perhitungan jarak dari data ketiga terhadap pusat klaster. Untuk C1, 84 dikurangi 77 kuadrat ditambah 76 dikurangi 84 kuadrat ditambah 79 dikurangi 77 kuadrat ditambah 77 dikurangi 85 kuadrat ditambah 76 dikurangi 92 kuadrat ditambah 77 dikurangi 89 kuadrat ditambah 75 dikurangi 77 kuadrat ditambah 81 dikurangi 82 kuadrat, hasilnya 24,21. Untuk C2, 82 dikurangi 77 kuadrat ditambah 82 dikurangi 84 kuadrat ditambah 81 dikurangi 78 kuadrat ditambah 91 dikurangi 85 kuadrat ditambah 90 dikurangi 92 kuadrat ditambah 82 dikurangi 89 kuadrat ditambah 79 dikurangi 77 kuadrat tambah 91 kurang 82 kuadrat, hasilnya 14,5. Hitung terus sampai jarak dari data ke-12 terhadap pusat klaster. Nah, ini yang baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama. Baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster kedua. Pengelompokan data. Ini dikelompokkan satu-satu sesuai klasternya. Seperti ini. Ini pengelompokan datanya. Penentuan pusat klaster baru. Karena C1 memiliki 10 anggota, maka perhitungan klaster baru menjadi 79 ditambah 84 tambah 87 tambah 75 tambah 77 tambah 77 tambah 79 tambah 80 tambah 76 tambah 80 dibagi 10. Kemudian 75 tambah 76 tambah 86 tambah 75 tambah 75 tambah 76 tambah 76 tambah 75 tambah 71 tambah 77 bagi 10. Kemudian 75 tambah 79 tambah 84 tambah 70 tambah 75 tambah 70 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 75 bagi 10. Kemudian 85 tambah 77 tambah 77 tambah 85 tambah 82 tambah 89 tambah 77 tambah 84 tambah 75 tambah 75 ditambah 78 bagi 10.
kemudian 76 tambah 76 ditambah 78 ditambah 75 ditambah 80 tambah 77 tambah 77 tambah 75 tambah 77 tambah 78 per 10 78 tambah 77 tambah 77 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 81 tambah 78 tambah 81 tambah 77 dibagi 10 76 tambah 75 tambah 75 tambah 79 tambah 75 tambah 75 tambah 76 tambah 77 tambah 79 tambah 77 per 10 80 tambah 81 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 80 tambah 77 tambah 79 tambah 84 tambah 80 per 10. Hasilnya dari C1 78,5, 76,2, 75,3, 79,9, 76,9, 78,4, 76,4, 78,6. Berhubung C2 hanya memiliki 2 anggota, maka klaster barunya seperti ini. 77 tambah 82 per 2, 84 tambah 82 per 2, 78 tambah 81 per 2, 85 tambah 91 per 2, 92 tambah 90 per 2, 89 tambah 82 per 2, 77 tambah 79 per 2, 82 tambah 91 per 2. Hasil dari C2 79,5, 83, 79,5, 88, 91, 85,5, 78, 86,5. Perulangan langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Ini perhitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster. C1-nya 78,5 dikurangi 79 kuadrat ditambah 76,2 dikurangi 75 kuadrat tambah 75,3 kurangi 75 kuadrat tambah 79,9 dikurangi 85 kuadrat ditambah 76,9 kurangi 76 kuadrat ditambah 78,4 dikurangi 78 kuadrat ditambah 76,4 dikurangi 76 kuadrat ditambah 78,6 dikurangi 80 kuadrat, maka hasilnya 5,5. C2 nya akar 79 dikurangi 5, akar 79,5 dikurangi 79 kuadrat ditambah 83 kurangi 75 kuadrat ditambah 79,5 dikurangi 75 kuadrat ditambah 88 kurangi 85 kuadrat ditambah 91 kurangi 76 kuadrat ditambah 85,5 dikurangi 78 kuadrat ditambah 78 kurangi 76 kuadrat ditambah 86,5 kurangi 80 kuadrat, maka hasilnya 20,5. Perhitungan jarak dari data kedua terhadap pusat klaster. C1-nya akar 78,5 dikurangi 84 kuadrat ditambah 76,2 kurangi 76 kuadrat ditambah 75,3 kurangi 79 kuadrat ditambah 79,9 kurangi 87 kuadrat ditambah 76,9 kurangi 76 kuadrat ditambah 78,4 kurangi 77 kuadrat ditambah 76,4 kurangi 75 kuadrat ditambah 78,6 kurangi 81 kuadrat sama dengan 7,9. Yang C2 akar 79,5 kurangi 84 kuadrat ditambah 83 kurangi 76 kuadrat ditambah 79,5 kurangi 79 kuadrat ditambah 88 kurangi 77,2 77 kuadrat ditambah 91 kurangi 76 kuadrat 85,5 kurangi 77 kuadrat
78 kurangi 75 kuadrat 86 5 kurangi 81 kuadrat hasilnya 22,9. Perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke-12 terhadap pusat klaster. Berikut ini perhitungan lengkapnya sampai data ke-12. Lakukan pengelompokan data kembali sehingga dihasilkan matrik yang dimisalkan dengan G2. Ini hasil pengelompokan datanya. Karena G1 sama dengan G2, di mana anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Dan sampai di sini, hasil clustering sudah mencapai stabil dan konvergen. Kesimpulannya ada cluster 1, siswa 1, siswa 2, siswa 4, siswa 6, siswa 7, siswa 8, siswa 9, siswa 10, siswa 11, siswa 12. Yang ada di klaster 2, siswa 3, dan siswa 5. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.